Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari bata malak biriku, asibun tuluk mikiseng, ri obrolan budaya RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Senang sekali saya Irsan Saputra kembali mendapat kesempatan untuk bisa menemani Anda tentunya mengobrol seputar tentang budaya. Di obrolan budaya untuk edisi kali ini, saya telah kedatangan narasumber yang hebat yang berkompeten di bidangnya yang nanti sesaat lagi akan saya perkenalkan untuk Anda. Anda dapat menyaksikan dan juga mendengarkan siaran kami secara langsung di UCTV Channel 130 dan juga Anda dapat mendengarkan dan juga menyaksikan siaran kami di channel YouTube kami di RRI Makassar atau Anda dapat mendengarkan siaran kami di 92,5 MHz Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak bahasa daerah. Untuk menyatukan bahasa tersebut diperlukan satu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi suatu bahasa yang wajib dikuasai oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Umumnya, masyarakat Indonesia fasih berbahasa Indonesia. Mulai dari anak-anak sampai yang sudah tua. Mulai dari yang kalangan bawah sampai mereka yang memiliki jabatan. Bahasa Indonesia sudah menjadi darah dan juga daging di kehidupan rakyat Indonesia. Dan pada obrolan budaya kali ini, kita akan membahas dengan tema bahasa yang membudaya. Pada kali ini, saya telah kedatangan narasumber yang sudah berkompeten di bidangnya. Saya perkenalkan dulu kepada Anda sekalian. Ada Bapak Dr. Sumarlin Rengko HRSS Hum. Beliau adalah seorang akademisi yang ada di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Icang. Terima kasih banyak ini Kak Rengko sudah sempat hadir. Tapi tidak sendiri narasumber saya karena juga ada Dr. Drik Ruka Sandarupa SSM Hum. Beliau adalah praktisi budaya dan juga pariwisata. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam Kak Icang. Ya. Senang sekali karena saya kedatangan dua orang hebat ini. Kali ini kita akan membahas seputar tentang bahasa ini, Kak Ruka dan juga Kak Ruka dan juga Kak Rengko. Ya. 2R. Dual R. Bisa kayaknya bikin juga grup ini nanti. Iya ya. Membahas seputar tentang bahasa yang membudaya. Tapi sebelum mungkin kita lanjut lebih banyak, saya mungkin bahas secara luas terlebih dahulu. Saya ke Kak Ruka dulu. Kak Rengko dulu. Iya. Kak Rengko Tabe. Bahasa secara etimologi sendiri itu sebenarnya boleh dijelaskan dulu tidak secara luasnya? Iya, Kak Icang ya. Jadi di dalam Kamus Bahasa Indonesia, bahasa itu banyak sekali pengertiannya ya. Di Iya. antaranya, bahasa itu adalah sistem bunyi. Jadi bahasa ini memiliki pola. Contohnya Kak Icang. Kak Icang duduk di atas kursi. Kursi diduduki Kak Icang. Ada Iya. juga, tapi kalau ketika bahasa tidak memiliki pola, kursi menduduki Kakak Icang. Itu tidak berpola karena tidak berterima. Iya. Nah, itu artinya bahasa memiliki pola ya, pola bahasa. Yang kedua, bahasa itu adalah ilmu. Bahasa itu adalah kajian. Makanya di dalam ilmu bahasa itu namanya ilmu linguistik. Ilmu yang mengkaji bahasa dari berbagai perspektif. Bahasa dilihat dari budaya namanya linguistik antropologi ya. Ada bahasa dari sosiologi ada namanya linguistik sosiologi atau antropolinguistik. Ada juga bahasa bagaimana mengungkapkan perkara-perkara di pengadilan, makanya namanya linguistik forensik. Jadi bahasa saya itu sangat luas. Bahasa juga terkait dengan psikologi. Namanya psikolinguistik, Kakak Icang. Seperti itu. Okay. Ada juga bahasa, ragam bahasa, banyak sekali terkait dengan bahasa itu. Jadi ketika kita belajar bahasa itu, kita bukan hanya sekedar belajar bunyi-bunyi, tetapi kita mempelajari bahasa lebih mendalam dari berbagai sudut pandang. Iya. Seperti itu. Misalnya, orang yang capek dengan orang yang segar tentunya berbeda. Itu secara psikolinguistik ya. Iya. Orang yang dikejar-kejar misalnya masalah dengan orang yang santai itu berbeda Kakak Icang. Ketika Kakak Icang di sini tampil dengan 1000 kejar-kejar masalah, mungkin tidak segar di sini lagi. Tetapi karena Kak Icang di sini tidak ada masalah, bahasanya cukup bagus, cukup keren membuka acara ini. Seperti itu. Jadi berbahasa itu berbagai sudut pandang. Oke, jadi sebenarnya bahasa itu luas. Iya, kalau kita kembali ke Al-Quran, mohon maaf ya, saya Al-Quran, Allah menciptakan
manusia berbeda-beda berbahasa, yang berbeda beras-ras bersuku-suku itu Iya. supaya saling mengenal. Ketika tidak ada bahasa, saya tidak bisa mengenal Kak Icang. Ketika tidak ada bahasa, RRI tidak bisa mengenal penyiarnya, tidak bisa mengenal pemirsanya, tidak bisa Betul. mengenal apapun di dunia ini. Jadi bahasa itu salah satu tujuannya itu yang dasarnya secara orang beragama ya, Iya. itu supaya untuk saling mengenal. Jadi itu terlepas dari bahasa dalam media berkomunikasi, ya memang dasarnya memang bahasa itu untuk saling berkomunikasi Pak Dik ya, seperti itu. Sudah disampaikan tadi sama Kak Rengko, ternyata bahasa itu sangat luas. Dan juga bahasa, ternyata kalau misalnya tidak ada bahasa, kita juga tidak akan bisa saling mengenal. Jadi itu menjadi suatu media untuk kita bisa saling berkomunikasi. Nah, Indonesia menjadi negara yang memiliki banyak bahasa daerah, termasuk Sulawesi Selatan memiliki banyak bahasa daerah. Dan ini akan sedikit saya ke Kak Ruka dulu. Kak Ruka Tabe, ini kan dibahas tadi secara luas, secara etimologi, Iya. bahwa bahasa itu menjadi medianya kita untuk bisa berkomunikasi dan sangat luas ternyata bahasa itu. Nah, bagaimana bahasa dalam local wisdomnya kita, secara budayanya sendiri, Tabe? Oke ya. Jadi selama ini kan kita itu dalam pemahaman kita selama ini kita memahami apa sih itu bahasa, Betul. apa sih itu budaya ya. Nah kalau saya dari sudut pandang saya pribadi sebagai seorang ahli praktisi budaya ya, kita harus mengenal dulu sih bagaimana hubungan antara bahasa dan budaya. Iya. Misalkan ya dari pikiran, ada sebuah istilah ya, dari pikiran lahirlah sebuah bahasa, dan dari bahasa lahirlah suatu budaya. Jadi semua ketika hubungan itu sangat penting ya, yang kita harus pahami dulu hubungannya itu. Ketika kita saya mau berbahasa kepada Kak Icang saja, saya harus memikirkan saya sebagai orang Indonesia Sulawesi pakai bahasa apa dulu ya. Oh iya. Apakah pakai bahasa ko, ki atau kita ya? Iya. Itu ada permainan pikiran ya. Jadi muncullah di situ saya ketika saya memulai berbahasa kepada Kak Icang, itu sudah muncul budaya kita sebagai seorang dari Sulawesi ya. Iya, Oke. betul. Jadi itu sih poin utama saya dalam sudut pandang antara bahasa budaya. Kita mulai dulu hubungannya ya, dari pikiran lahirlah bahasa dan dari bahasa lahirlah sebuah budaya. Iya. Itu saja poinnya ya. Oke. Dari bahasalah itu muncul suatu budaya. Satu budaya iya. Nah, kalau kita memang mengobrol seputar tentang budaya bahasa yang ada di Sulawesi Selatan, Iya. yang paling erat sama kita adalah bahasa Bugis dan juga bahasa Makassar, Bahasa Makassar yang iya. paling familiar yang sering digunakan. Nah, dari sejarahnya sendiri, bahasa sendiri kan ditemukan, seingat saya, terutama dari bentuk tulisannya, itu kan Iya. pertama kali dari dari tulisan lontar Lontar, yang dituliskan oleh di atas daun lontar dan akhirnya jadilah bentuk Suatu bahasa daerah. suatu bahasa bahasa daerah, daerah, iya. yang digunakan sebagai media komunikasi Dan itulah budaya kita. budaya Iya. kita. Betul sekali. Iya. Nah, akhirnya banyak bahasa-bahasa yang sering digunakan, terutama di Indonesia. Iya. Nah, bagaimana pandangan tak sendiri, terutama kita lihat anak muda deh sekarang dengan bahasa, karena kan bahasa itu menjadi cerminannya kita. Iya. Dijelaskan tadi, apalagi kita Bugis Makassar, kita ada kapan harus menggunakan ki, ko, Dan kita. dan kita. Iya. Nah, itu kan karena memiliki tingkatan-tingkatan Tingkatan. tertentu. Dan, Itu bahasa. dan bukan hanya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun juga pakai tingkatan bahasa kesopanan. Iya, betul. Iya. Heeh. Seperti kata dalam bahasa Inggris kata you itu Iya. kalau kita tidak bisa bilang kata you kamu kepada yang lebih tua. Mm. Itu agak kasar ya. Iya. Jadi kita harus memanggil dengan nama. Ah, Oke. Oke. Nah, termasuk di Sulawesi Selatan. Iya. Bagaimana kita lihat anak muda yang ada sekarang dengan penggunaan bahasanya? Oke, nah masalahnya kita di sini ya Kak Icang ya. Saya aja ya sebagai seorang individu orang Indonesia, orang Sulawesi, kita ini dikelilingi oleh 3 bahasa. Bahasa daerah, bahasa Indonesia dan Bahasa asing. bahasa Inggris, bahasa asing ya. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan adalah yang manakah yang paling berpengaruh pada saat ini? Ya. Yang paling berpengaruh itu adalah bahasa yang lebih bahasa Inggris Bahasa ya. Inggris, Iya. iya. Sudah gini, kita dikelilingi oleh 3 bahasa itu dan apalagi kita di negara berkembang ya, mindset kita itu Iya. belum diistilahkan sebagai pencetus tapi lebih ke sebagai pengikut ya. Betul, masih Oke, following. masih following Iya. ya. Jadi anak muda apapun yang mereka lihat di media sosial itu mereka mengikuti. Iya. Ya, jadi mereka belum ada penguatan di bahasa daerah dan Indonesia. Mm-mm. Dan itu yang harus edukasi sebagai orang akademisi. Apalagi saya di lapangan sekarang itu, ya begitulah anak generasi muda sekarang. Apapun yang mereka lihat bahasa di sosial media, ya mereka itu ciplak dan mereka anggap itu sebagai suatu budaya yang baru. Oh
jadi Iya. begitu. Karena kita masih negara yang berkembang, Iya. akhirnya banyak anak muda kita karena melihat mungkin sesuatu di luar sana keren. Ya, nah kalau kita lihat di negara maju saja seperti Jepang, Korea, dan Jepang ya, Iya. walaupun mereka negara maju, tapi mereka anak generasi muda tahu bahwa kapan penempatan bahasa yang harus dipakai dalam bahasa Jepang. Iya. Dan di Eropa, mereka tahu kapan harus menggunakan bahasa Inggris dengan yang baik dan benar. Oh. Iya. Iya. Kita saja kalau datang orang asing ke kita di lapangan ya, mereka misalkan dari orang Aussie ya, Iya. mereka bertemu pertama kali dengan kita, mereka menggunakan bahasa yang Inggris yang baik dan benar. Nah kalau kita sekarang di Indonesia, anak generasi muda sekarang, kurang tahu mana sih penempatan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan dari bahasa area juga sendiri itu sendiri. Betul sekali. Iya. Iya. Saya ke Kak Rengko lah ya. Iya, Iya, siap. Kak Rengko Tabe. Iya. Ini kan tadi dijelaskan semua akhirnya ada peran dari akademisi sendiri. Nah, tapi sebelum itu mungkin saya pengen tadi dijelaskan bahwa adanya bahasa akhirnya terbentuklah suatu bentuk budaya. Iya. Nah, sebenarnya apa sih bahasa yang membudaya itu sebenarnya seperti apa, Tabe? Ya, jadi di Sulawesi Selatan ini ada bahasa mayor, ada bahasa minor. Jadi bahasa mayor itu bukan cuma Bugis Makassar ya. Jadi Iya. ada tentunya Toraja. Iya. Toraja juga memiliki banyak dialek. Iya, Ada betul. dialek Sadang, dialek Mengkendek, dialek Toraja dan lain-lainnya seperti itu ya. Di Bugis juga seperti itu. Ada dialek Bone, dialek Sinjai, dialek Sawito, Iya. Rapang dan lain-lain. Di Makassar pun demikian. Kakak Icanto ada namanya dialek Turatea yang pemakainya sekitar Buta Turatea Jeneponto, dialek Lakiung yang dipakai di Makassar, Goa yang berbatasan Makassar, Maros sebagian, dan dialek Konjo. Nah, kembali ke yang mana sebenarnya antara bahasa yang berbudaya. Iya. Kita pandang budaya itu sesuatu yang istimewa ya, sesuatu yang ideal, sesuatu yang indah. Jadi tentunya setiap bahasa memiliki itu kesantunan dan ketidaksantunan. Iya. Bahasa Makassar itu kaya dengan kesantunan, bahasa Toraja juga kaya dengan kesantunan, Betul. bahasa Bugis pun kaya dengan kesantunan. Saya kasih contoh ya, bahasa Makassar itu ketika memanggil saja makan itu, Iya. saya sudah sampaikan tadi di acaranya di Mbaji sebelah, bahwa saya pernah catat ada 30 kata mewakili medan makna makan. 30 kata. 30 lebih. Waduh. Bayangkan ya, dari Iya. di situ di 30 itu dari mulai yang sangat lembut dan sopan, datar hingga yang paling kasar. Seperti itu. Jadi kalau kita pandang budaya itu sebenarnya tidak ada yang jelek, pada dasarnya budaya tidak ada yang jelek. Tanda kutip ya. Budaya itu indah. Budaya itu bukan buaya, budaya ya keindahan. Budaya itu cerminan masyarakat. Jadi pada dasarnya ketika ada masyarakat tidak sopan, itu bukan itu dikatakan tidak berbudaya pada dasarnya. Iya. Karena budaya itu tidak dimiliki oleh binatang. Yang memiliki budaya itu hanya manusia. Iya. Jadi gitu Kakak Dik ya. Iya, Seperti betul. itu. Iya, Jadi iya. ketika ada yang mengatakan kasar itu justru tidak berbudaya. Itu dalam tanda kutip ya. Jadi ketika ada misalnya anak-anak atau seseorang atau ex yang tidak sopan sama Dembaji, sama Kakak Ican dan teman-teman di RRI, Iya. itu tidak boleh juga dijustik bahwa dasar orang Sulawesi Selatan tidak sopan itu tidak boleh kita menjustik, mengeneralisasi, tidak boleh. Karena ketika kita menjustik itu keliru. Karena budaya itu mulia itu keindahan. Budaya itu alat untuk memecahkan masalah. Iya. Budaya itu alat untuk mempersatukan perbedaan, keberagaman, Iya. seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya akhirnya untuk bisa membudayakan bahasa ini sendiri? Mengingat banyaknya bahasa yang ada di Sulawesi Selatan, tadi bukan hanya ada Bugis dan Makassar, ada Toraja juga, dan itu pun dialeknya sangat banyak lagi. Nah, bagaimana akhirnya bisa membudayakan sehingga generasi-generasi muda tak ini bisa lebih aware atau lebih perhatian dan tahu cara penggunaannya yang tepat? Saya pinjam kegiatan dari Balai Bahasa ya. Boleh. Ada 3 komponen besar. Iya. Membina, melestarikan, dan mengembangkan. Membina, melestarikan, dan mengembangkan. Ketika bahasa daerah itu dibina, hari ini kita sebenarnya dengan duduk berbicara di sini berdiskusi, kita sudah ikut campur, ikut turut mengembangkan, turut melestarikan bahasa daerah seperti itu. Terus itu undang-undang sangat jelas bahwa bahasa itu harus dilindungi. Jadi bagaimana juga cara melindungi secara formal, pembelajaran bahasa daerah harus menyentuh. Ini sudah berulang kali saya sampaikan di RRI. Iya. Ketika bahasa daerah tidak diajar secara formal sebagaimana yang ada di Jawa, di Bali dan Sunda, bahasa Makassar kita akan hilang, bahasa Bugis kita akan hilang, bahasa Toraja kita akan hilang.
Karena yang mengajar juga ini harus penting karena Iya. kondisi misalnya di Makassar, Kak Icang banyak yang murtad. Iya. Awalnya terangkat guru bahasa daerah, tapi tidak ada ruangnya bahasa daerah, akhirnya pindah ke misalnya pelajaran, Akhirnya banyak bahasa lain yang pindah dipelajari. ke seni budaya, Seni budaya. ke bahasa Indonesia. Jadi kita memang permasalahan ini mudah-mudahan lewat agenda hari ini bisa menjadi masukan ke penentu kebijakan bahwa data yang saya terima di salah seorang pengawas di salah satu kabupaten Iya. bahwa bahasa daerah itu berjalan tapi pada dasarnya tidak berjalan. Bahasa daerah berjalan tapi pada dasarnya tidak berjalan. Kasus seperti ini Kak Icang. Iya. Di laporan di Dapodik pelajaran bahasa daerah terlaksana. Pada dasarnya realitasnya pembelajaran bahasa daerah tidak berjalan. Seperti itu. Di nilai rapor anak saya, di nilai rapor ponakan-ponakan kita, ada nilai bahasa daerahnya tapi tidak belajar bahasa daerah. Banyak faktor. Misalnya ketika guru matematika belajar mengajarkan bahasa daerah jelas mati secara teoritis. Bagaimana mungkin seorang guru matematika mengajarkan bahasa daerah? Bagaimana mungkin guru bahasa Indonesia bertindak sebagai guru bimbingan dan konseling karena setiap ilmu masing-masing ada teorinya. Betul. Orang yang tidak bisa public speaking jelaslah tidak bisa mengajarkan berbicara di depan orang banyak. Jadi masing-masing ada teorinya. Jadi itu salah satu bagaimana untuk membudayakan bahasa itu jelaslah kebijakan pemerintah harus tegak. Iya. Undang-undang pembelajaran bahasa daerah. Di Jawa sudah lama, sudah bertahun-tahun, setiap hari Rabu belajar komunikasi kita harus berbahasa Jawa. Di Goa sudah dicanangkan juga hari Jumat. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Di di RRI juga, saya berharap, saya bermimpi ada satu hari juga berkomunikasi dengan bahasa daerah. Bahasa daerah. Ya, supaya publik lihat, oh ini lembaga layanan publik kita ini memajukan bahasa daerah, mengembangkan dan melestarikan bahasa daerah. Insya Allah, amin. Seperti itu, saya kira sederhana tetapi sangat menyentuh masyarakat, Kak Icang. Nah itu tadi, berarti kembali kepada kebiasaan. Iya. Membiasakan kembali bahasa Iya. daerah Jika itu. pemerintah sudah membuat undang-undangnya, dasar hukumnya, Iya. kita melaksanakan, peserta didik kita melaksanakan berjalan di lapangan, saya kira bahasa daerah tabe tidak akan hilang, si Pakataus tidak akan hilang, si Kamasian semakin hidup. Bagaimana mungkin kita akan maju ketika kita tidak saling menyayangi, tidak si Kamasian lagi. Kak Icang tidak menyayangi kami juga tidak menyayangi RRI. Itu kan ada kehidupan yang berhenti ketika tidak ada saling si Kamasian, Betul. si Karimanangi, Iya. seperti itu, si Pakatau, si Pakalabi, seperti itu Kak Icang. Iya, wah ini sangat menarik. Saya ke Kak Ruka lagi. Kak Ruka Tabe, tadi dijelaskan secara akademisi bagaimana itu pentingnya bahasa, terutama bahasa daerah. Nah dari sudut pandang tak selaku seorang praktisi budaya dan juga pariwisata, sebenarnya kedudukan bahasa sendiri ini di mana dalam untuk bisa mendukung antara budaya dan juga pariwisata? Iya ya, jadi memang kalau kita lihat antara dulu dan sekarang memang itu sudah beda ya. Iya. Kalau saya dulu masih zaman tahun 90-an, zaman-zaman milenial ya. Dulu kalau kami masih kecil, kami masih sering orang dengar dengan berbagai bahasa daerahnya masing-masing. Betul ya. Iya dulu kan. Iya. Nah sekarang sudah tidak ada. Mereka semua menggunakan bahasa yang lebih gaul, lebih Betul. bahasa Inggris Iya. ya. Nah memang kalau menurut saya pribadi ya, betul dibilang Kak Renko, memang kedudukan peran paling utama di sini adalah pemerintah ya. Iya. Tetapi kenapa sih kalau menurut saya pribadi ya, kalau antara dulu yang bisa anak-anak bisa bahasa daerah yang lancar dulu ya pada zaman kita, itu kan bukan pengaruh dari guru tapi ke orang tua. Iya. Lebih ke peran orang tua. Nah, yang masalahnya adalah orang tua sekarang itu yang zaman-zaman orang tua modern itu tidak mengajarkan bagaimana hubungan antar bahasa dan budaya dengan ke anak-anak sekarang. Iya. Itu masalah isunya sekarang. Karena begini ya, saya pribadi ya dari Toraja, saya walaupun tidak tahu bahasa daerah, tetapi saya dari kecil diajarkan bagaimana cara budaya Toraja yang baik dan benar. Iya. Bagaimana mengikuti rambut Solo, bagaimana mengikuti Rambut kalau tuka. rambut tuka, Iya. bagaimana melihat kalau kita perbengkatan rumah. Jadi secara bahasa saya mungkin kurang, tetapi secara budaya Toraja saya masih ada. Karena itu ajaran dari peran orang tua. Betul. Kan gini, ke dalam satu kelas itu ada berbagai macam anak-anak dari latar belakang budaya ya. Iya. Jadi tidak mungkin kan kalau misalkan Kak Icang dari Bugis terus ada dari Kalimantan, Bugis, itu Anda mau ajarkan dalam sudut pandang bahasa Bugis ya. Iya, betul. Jadi kita kembali kepada peran orang tua, itu lebih Iya. penting. Harusnya peran orang tua mengajarkan bagaimana bahasa dan budaya dari akar usul mereka.
agar bisa membudidaya ke dalam diri mereka. Ya, kalau kita menunggu dari pemerintah betul Kak Rengko, tetapi harus mulai dari peran orang tua dulu. Orang tua ya. itu, Iya. orang tua yang akhirnya harus bisa menghidupkan itu. Nah, Tradisi harusnya bahasa daerah menghidupkan. orang tua ya. Kak Rengko sendiri yang begini kan dari orang tua kan? Iya, Sebenarnya kalau Kak Icang dari orang tua yang Betul. iya ya. Yang akhirnya bisa mengajarkan itu. Cuma yang masalahnya orang tua sekarang itu saya lihat itu lebih ke mengikuti juga Iya. sosial media. Belajarnya sekarang ini ya, bahasa Iya. Inggris ya. Iya, bahasa Inggris. Bahasa Arab, Mandarin. bahasa Mandarin. Main joget-joget TikTok dengan gayanya sendiri. Nah, ini Iya. nih, ini Iya. menarik juga nih Karuka. Seputar tentang akhirnya paparan media sosial yang sangat Iya. masif yang masuk di Indonesia dan Iya. akhirnya membawa budaya-budaya asing masuk ke dalam Indonesia. Dijelaskan di awal bahwa Indonesia adalah negara yang berkembang, akhirnya mudah sekali untuk mendapatkan pengaruh dari luar. Masyarakatnya sering FOMO istilahnya sekarang. Untuk bisa melihat, oh kayaknya ini lagi seru, ada istilah ini lagi yang sering digunakan. Dan akhirnya tergeruslah bukan hanya bahasa daerah, tapi bahasa Indonesia sendiri pun akhirnya banyak bahasa-bahasa slang Indonesia yang berkembang sekarang. Nah bagaimana kita lihat itu, fenomena seperti itu? Kalau saya pribadi, dari Kak Rengko dulu atau saya? Boleh Kak Ruka dulu. Oke, kalau dari saya pribadi ya kita harus paham bahwa negara kita Indonesia adalah negara berkembang, ya. Nah negara berkembang kita ini fondasinya belum kuat di antara bahasa dan budaya, Iya. ya. Belum terlalu kuat fondasi kita sebenarnya ya dari pikiran, bahasa dan budaya belum terlalu kuat, Iya. sehingga apapun yang masuk di negara berkembang itu pasti cepat terpengaruh. Beda halnya kalau di negara maju seperti Amerika, Jepang. Kalau kita, saya kan besarnya di Amerika ya. Iya. Kalau di Amerika sendiri, kalau saya sejak kecil di TK di sana sudah diajarkan bahasa Inggris dengan sangat baik, dengan dari budayanya, bahasanya itu diajarkan. Ini bahasa Inggris aja ya. Iya. Itu diajarkan dengan benar-benar dengan sangat disiplin. Nah, bedanya kita di negara berkembang, memang kita belum siap sebenarnya perubahan-perubahan yang ada. Jadi apapun yang masuk itu pasti kita terpengaruh. Iya. Jadi salah satu kita sebagai praktisi, Pak Kak Rengko sebagai akademisi, kita harus memang mengedukasi dan mengedukasi terus. Kita mulai dari mahasiswa ya. Iya. Jadi gitu caranya. Iya. Waduh, Iya. cukup berat ternyata Iya. tugasnya ya. Iya. Nah, Kak Rengko, fenomena yang saya jelaskan sebelumnya seputar tentang media sosial. Bagaimana kita lihat akhirnya fenomena itu yang mempengaruhi bahasa yang ada di Indonesia? Iya, untuk menjawab pertanyaan Kak Icang yang hebat ini luar biasa. Saya punya dasar seperti ini Kak Icang. Masing-masing memiliki ruang ya. Iya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam ini Balai Bahasa di seluruh Indonesia. Saya sampaikan juga bahwa tahun 2003 sebenarnya dimulai tahun lalu kita ikut terlibat di dalam 3 bidang. Yang pertama tagline itu Balai Bahasa menguasai bahasa asing. Iya. Harus bahasa asing dikuasai. Jadi di posisi apapun kita harus kuasai bahasa asing. Iya. Yang kedua sebagai bahasa pengantar, siapapun masuk ke Indonesia utamakan bahasa Indonesia. Artinya diutamakan bahasa nasional karena kita berbeda-beda. Orang Toraja tidak mengerti bahasa Bugis, orang Bugis tidak mengerti bahasa Makassar. Betul. Orang Makassar tidak mengerti juga bahasa Dayak dan seterusnya. Iya. Jadi kita utamakan bahasa asing, tetapi jangan lupa kita ikut melestarikan bahasa daerah. Nah, pertanyaan kita, bagaimana cara melestarikan bahasa daerah dengan banyaknya media-media di luar? Betul. Nah, Ini bahasa daerah harus siap beradaptasi. siap untuk Beradaptasi. Tadi di sebelah saya sudah sampaikan. Di tahun 2002 dengan 2023 kita tahap perampungan kamus digital. Kamus digital. Iya. Bahasa Makassar. Kamus bahasa Bugis sudah selesai. Iya. Tahun ini 2023 kamus bahasa Makassar, kamus digitalnya bisa dinikmati, bisa diakses dengan mudah, Kak Icang. Iya. Mungkin saja tahun depan, why not? Kenapa tidak? Bahasa Toraja juga akan didigitalisasi. Dengan banyaknya media sosial. Iya. Media sosial itu saya kira peluang, Kak Icang. Justru peluang Peluang. sebenarnya. Oke. Siapa yang bisa perkirakan 10 tahun yang lalu bahwa Malama Pacing akan booming filmnya? Itu dari bahasa daerah. Betul. Parakang. Iya. Seperti itu, bukan Kak Icang Parakang ya. Ya, Bu. Seperti itu. Jadi siapa yang pernah memperkirakan bahwa bahasa daerah memiliki punya ruang seperti itu. Belum lagi misalnya misalnya ada jualannya misalnya Dembaji. Iya. Ada TikToknya tuh. Bisa juga jual dengan logat bahasa Makassarnya. Iya, kebanyakan iya, produknya itu biasa jual seperti itu kan. Iya, Kenapa tidak? Itu adalah ruang-ruang bahasa daerah. Oke. Seperti itu. Saya juga, Kakak contoh, pekan ke-8 yang lalu kan ujian tengah semester. Mahasiswa kami bagi 2.
tim. Ada tim Sikamaseang, ada tim Parekate. Iya. Masing-masing membuat film berbahasa Makassar. Saya tidak mau tahu di situ. Orang Jawa harus juga mengambil peran dia berbahasa Makassar di situ. Iya. Tiba saatnya kami nonton bersama. Terus peserta mata kuliah masing-masing saling memberi masukan, saling mengkritisi di mana keunggulannya, di mana mesti diperbaiki. Oh, gitu Jadi ya. nonton film seru loh Kacang di kampus kami. Sayang sekali saya tidak undang. Ya, seperti itu. Yang kedua juga terkait dengan pariwisata Kakak Canis. Nama saya sambung ya. Silakan. Terkait dengan pariwisata. Makassar kan banyak sekali wisata ya, wisata religius, wisata religi, maksud saya wisata kuliner, wisata sejarah, dan wisata alam. Iya. Satu saja wisata kuliner, misalnya cucur bayau diceritakan dalam bahasa Makassar, kemudian di bahasa Indonesiakan, kemudian ditranslate ke bahasa Rusia, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, itu sangat menarik. Bayangkan Ki. Apalagi misalnya kisah Datuk Museng, Iya. di bahasa Belandakan, di bahasa Inggris kan, Wah. jangan punya ruang kan, Iya. itu terkait dengan pariwisata. Iya. Seperti itu. Belum lagi misalnya indahnya Gunung Latimojong dengan kisahnya. Ganda Dewata gunung tertinggi di Sulawesi Selatan. Luar biasa seperti itu. Iya. Bahwa Karain Jenek Berang diceritakan di dalam bahasa Makassar, di bahasa Indonesia, kemudian dengan diasingkan di luar dalam bentuk aplikasi konten kreatif atau digital. Iya. Itu luar biasa. Di Jepang kita tidak melihat tsunami, tetapi dengan video-video kita bisa menyaksikan tsunami. Seperti itu. Di Belanda juga Lontara yang asli, kita tidak membuka seperti ini secara berlama-lama, tetapi secara digital. Betul. Artinya apa? Bahasa daerah harus siap beradaptasi dengan pariwisata, dengan wisata kulinernya pariwisata, dengan Iya, wisata betul. sejarahnya, Iya. dengan wisata alamnya, dengan wisata religinya. Seperti itu kan mungkin saja orang asing akan tidak paham ketika Balak Lempa diceritakan dengan bahasa Makassar. Iya. Oke, kita akan bahasa Indonesia akan dengan baik dan benar. Kemudian dialih bahasakan ke bahasa sasaran. Kalau orang Jerman kita terjemahkan ke bahasa Jerman, kenapa tidak? Misalnya seperti itu. Iya, menarik. Iya. Iya. Nah, ini menarik yang dibahas oleh Kak Rengko. Saya ke Kak Ruka lagi. Kak Ruka, selaku seorang pemerhati juga Iya. dan praktisi juga, Iya. besar di luar negeri. Iya. Bagaimana pandangan orang luar negeri sendiri, terutama di Amerika Serikat, seputar tentang bahasa daerahnya kita? Karena tadi sudah dijelaskan, kita di Makassar itu masih anak mudanya terutama kayak masih ragu atau malu untuk menggunakan Bahasa daerah. bahasa daerah. Bahkan di media sosial kalau misalnya kita dapat jarang yang mereka pengen menggunakan. Bahkan orang-orang yang keturunan Makassar pun hanya 1-2 orang saja Iya. yang Percaya mau diri. iya, percaya diri untuk membawakan dialeknya. Nanti setelah kita ngobrol banyak baru ketahuan ternyata ada kayak mantan vokalis yang namanya sudah besar ternyata ada keturunannya termasuk kayak Pasha Ungu ternyata masih keturunan Bugis. Iya. Dan kita tidak tahu ternyata nanti dia ceritakan baru kita ketahuan bahwa ternyata dia adalah keturunan Bugis. Jadi seperti itu. Bagaimana sebenarnya pandangan orang luar selaku kita lagi sebagai praktisi Iya. melihat bahasa daerah itu sendiri, apakah memang sesuatu yang mohon maaf tanda kutip memang hal yang kampungan atau yang memalukan atau justru sebaliknya? Iya ya, jadi kita ingat kembali ke hubungan antara dari bahasa lahir budaya dan Iya. dari budaya sebenarnya lahirlah berbagai aspek ya. Ada ekonomi, ada politik, dan salah satunya adalah pariwisata. Iya, Nah tadi kan Kak Rengko sebut ada pariwisata ya. betul. Nah bagaimana kita mau mendongkrak ini bahasa daerah? Nah kalau dari bahasa daerah ini ya, kita bisa mendongkrak ini kerjasama dengan pariwisata. Nah ya, nah coba lihat ya, kalau kita ke Korea Selatan atau ke Jepang, semua itu menggunakan bahasa Jepang, hiragana, Iya. katakana. Betul, iya. Kita kalau ke Korea Selatan ke tempat street food itu ya, semua menggunakan bahasa Hanggul. Hangul ya. Nah kalau pandangan menurut orang asing, mereka senang. Jadi itu memicu mereka untuk belajar bahasa itu. Iya, betul. Saya sendiri waktu kalau ke Korea Selatan ke Hangul itu, saya sendiri harus cari kamus bang. Ini sih apa artinya? Iya. Nah itu kan kerjasama antara pariwisata dengan bahasa itu sendiri. Iya. Iya. Jadi di sini kita selalu berpikir sama Kak Rengko, bagaimana sih kita kalau orang Barat yang di sini yang kekurangan kita di Indonesia ada Sulawesi Makassar, Iya. kita ke street food semua menggunakan bahasa campur-campur ya. Iya, betul. Kita ke mall itu sudah menggunakan bahasa Inggris, bahasa Iya, Jepang. betul. Ya. Kenapa kita tidak menggunakan bahasa Lontarak? Iya, tidak ada Aksara standar. lontar. Aksara Lontarak. Iya, aksara Lontarak, Ini kan untuk iya. di daerah Makassar ya. Iya. Dan kemarin juga ada beberapa teman yang bilang kalau kita masuk ke Bandara Hasanuddin itu langsung didengarkan dengan lagu-lagu barat.
Kenapa tidak didengarkan lagu-lagu bahasa Makassar, bahasa betul. daerah? Iya, iya. Dan kenapa harus simbol-simbolnya itu gambar-gambar yang dari luar? Kenapa bukan simbol-simbol bahasa Lontar? Iya. Supaya itu memicu kita sebagai generasi muda dan orang luar untuk belajar. Kalau orang barat sendiri dia senang belajar bahasa daerah, apapun bahasanya. Iya. Mereka malah senang belajar. Jadi di situ harus memang ada kerjasama aspek dari pariwisata dan bahasa daerah ya. Jadi Iya. memang kita perlu kerjasama dari berbagai sektor. Dari berbagai sektor untuk Iya. mendongkrak bahasa daerah di sini. Karena kalau kita bilang bahasa daerah saja, orang tidak akan belajar bahasa daerah. Iya. Kita harus memicu masyarakat lokal ini bagaimana agar menggunakan bahasa Lontar di mana-mana. Di street food kah, di mall-mall kah, atau saya punya rumah makan ya. Iya. Saya di menu saya itu saya sudah menggunakan bahasa Makassar karena itu daerah Bugis ya. Iya. Bahasa Bugis ya. Jadi dari situ saya kerjasama dengan mereka program Himpunan Pelestari Bahasa Daerah. Saya menggunakan menu saya itu dalam bahasa Bugis. Iya. Jadi itu akan memicu yang membaca apa sih ini artinya. Betul. Dan Iya, ketika waktu ada orang barat asing melihat isi bacaannya dalam bahasa Bugis, mereka tanya ini artinya apa. Jadi harus kita mengikuti kayak gaya-gaya di Korea Selatan dan Jepang. Jadi itu ada hubungannya antara pariwisata dan bahasa daerah. bahasa daerah itu Iya. sendiri. Rasa percaya diri Iya. dari pengguna bahasanya. Jadi kalau misalnya kita di wilayah Sulawesi Selatan, petutur bahasa Makassar, bahasa Bugis, Toraja, dan juga bahasa lainnya yang ada di Makassar dan sekitarnya, tentunya harus memiliki rasa percaya diri itu Iya. sendiri Iya. untuk bisa diterapkan. Iya. Nah, sahabat budaya, obrolan kita ini masih akan panjang. Ini masih akan seru sepertinya obrolan kita, tapi masih ada yang ingin lewat dulu. Oke. Kita persilakan lewat dulu. Tabe lewat Miki. Baji mentongi rikado tulalana butagoa irajale ya sayang di belo kakala ikate bunting beruada elle na tujuan kau pajikri kodo irajale ya sayang bunting berua parekan nama toai Sepeda kumbang dongkokan bunting berua. Pasa mole si katutui kita pedem
nyawa antu parekan nama loloa Bunting berua Bunting berua Bunting berua terakhir Bunting berua parekan nama tua iya Sapeda kumbang Sapeda kumbang Sapeda kumbang karai Sapeda kumbang dongkokan namun tiberua Sapeda kumbang dongkokan namun tiberua Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Kembali lagi Sobat Budaya bersama saya Irsan Saputra atau Icang yang bisa dipanggil juga di selama obrolan budaya kali ini. Yang langsung bisa Anda saksikan di channel UCTV di channel 130 atau juga bisa menyaksikan kami di RRI Makassar. Itu adalah channel YouTube-nya kami dan juga bisa mendengarkan di 92,5 MHz Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya, obrolan seputar tentang bahasa yang membudaya ini masih akan terus kita obrolkan. Tadi sudah bersama dengan Kak Ruka. Kak Ruka tadi ini saya menarik sekali bahwa ternyata justru orang luar itu justru malah tertarik sebenarnya dengan bahasa-bahasa asing, terutama bahasa daerah dari suatu wilayah. Dari suatu wilayah, ya. Iya. Dan itu terbukti dari Korea Selatan, Jepang, Betul. dan beberapa negara lainnya atau betul. China, iya. Ya, termasuk China yang China, memang iya. menggunakan Full bahasa Mandarin. iya. Tulisan-tulisannya semuanya lengkap. Iya. Nah, saya ke Kak Rengko loh. Siap. Kak Rengko Tabe. Iya. Apa akhirnya sebenarnya ini yang membuat kita wilayah Makassar dan sekitarnya sepertinya kayak kurang percaya diri dengan bahasa daerah tak berbeda sama teman-teman yang ada di Pulau Jawa. Seperti saya memiliki teman dari suku Jawa dan juga suku Sunda, berbahasa mereka bahkan walaupun saya ada dalam grup yang sama, mereka dengan santai menggunakan bahasa daerahnya mereka. Tapi hal yang berbeda, bahkan kita sama-sama orang Makassar ada dalam satu grup WhatsApp misalnya, menggunakan bahasa Indonesia, ya mungkin dengan dialek bahasa Makassar, tapi tidak pure bahasa Makassar atau mungkin bahasa Bugis. Tabe, bagaimana menurut Tak ini? Iya, saya dua sisi nih saya mau sampaikan ya. Yang pertama di sisi keluarga. Iya. Di sisi keluarga itu data saya ada bahwa ada kecenderungan orang tua nanti memarahi anaknya baru berbahasa Makassar. Data saya ada itu. Iya. Coba bayangkan Kakak Icang, ketika kita dimarahi dengan bahasa Makassar, padahal orang tua marah. Anaknya tidak mengerti apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Iya. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, tahun 2016-17, saya punya data SMP di Kota Makassar ini, Kakak Icang, SMP negeri, Iya. kurang dari 30% sekolah belajar bahasa Makassar. Kurang dari 30% Iya. SMP negeri. Iya. Bayangkan, Ki. Iya. Artinya apa? Itu yang akan menjadi produk-produk yang tidak belajar ya, produk-produk yang tidak percaya diri belajar bertutur bahasa daerah. Iya, iya. Bayangkan Ki, kalau seorang manusia tidak percaya diri berbahasa daerah, Iya. yang dia akan tahu, yang dia akan serap itu bahasa-bahasa pergaulan prokem yang kurang santun. Iya. Dan dihubungkan dengan tadi paparan media sosial yang makin tinggi. Betul, ini media sosial bisa dikatakan vetsinnya pergaulan. Vetsinnya. Iya, ini bumbu-bumbu pergaulan media sosial. Iya. Bumbu-bumbu, tapi kita juga tidak boleh lari media sosial. Sekarang juga harus bisa beradaptasi dengan banyaknya media sosial. Kita tidak boleh lari dari media sosial. Jadi kita tidak boleh menjustik juga dengan adanya media sosial, karena buktinya di Jawa dengan media sosial justru Tapi maju bisa. bahasa Jawa. Betul, seperti iya. itu. Jadi ada hal yang mesti kita pupuk, kita pikirkan secara bersama. Itu tadi rekayasa pendidikan. Tidak ada alasan dari SD, SMP, Madrasah Sanawiyah, SMA, SMK, Madrasah Aliyah tidak diajarkan bahasa daerah. Karena di pendidikan formal harus diajar. Iya. Saya yakin dan percaya di sini bapak-bapak dan ibu-ibu di RRI orang sibuk semua. Betul. Ketika kita sibuk juga di sekolah tidak diajarkan bahasa daerah, tidak diajarkan bahasa Bugis kalau orang Bugis, di rumah tidak diajarkan bahasa Makassar, tena menipa bahasa Makassar Kak. Iya. Nah, ngapa mi tahu? Iya. Jadi harus memang bukan persoalan satu sisi yang namanya pendidikan. Iya. Itu. Yang kedua yang ketiga ya jadi masalah di kita di sini Kakak Icang. Saya belum cukup 1 bulan, 2 pekan yang lalu saya sempat berbicara dengan salah seorang pengawas di salah satu kabupaten. Iya. Saya langsung bertanya Kakak Icang ke beliau, Pak, gimana perkembangan bahasa daerah di sini di kabupaten ini? Permasalahannya banyak, dia bilang seperti itu. Salah satunya laporan kepala sekolah itu rata-rata tuntas belajar bahasa daerah. Rata-rata ada semua nilainya bahasa daerah. Akhirnya apa? Semua oplos. Iya. Seolah-olah laporannya imbasnya juga ada Kakak Icang. Tidak dibukakan formasi CPNS dan P3K dan lain-lain. Karena dianggap ada di situ SDM. Iya.
Tidak ada analisis jabatan untuk bahasa daerah. Karena ke sekolah tertentu itu ada nilainya. Iya. Itu permasalahan yang pertama. Yang kedua permasalahan di sekolah, yang mengajarkan bahasa Toraja itu orang alumni pendidikan kewarganegaraan, PPKN, atau alumni pendidikan bahasa Indonesia yang paling dekat karena dianggap paling dekat itu bahasa Indonesia. Padahal itu sangat keliru. Sana salah. Iya. Tidak dulu nabana sebenarnya kalau seperti itu karena masing-masing punya teori. Bayangkan bagaimana bisa mengajar orang bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Iya. Di kampus tidak ada mata kuliahnya yang terkait dengan itu. Apalagi misalnya mohon maaf ya, yang mengajar di SD, Iya. alumni PGSD, yang mengajar bahasa daerah di tingkat SD. Iya. Saya tidak bisa berkata-kata lagi bagaimana caranya mengajar alumni PGSD yang tidak pernah belajar bahasa daerah di kampus untuk mendapatkan sarjana pendidikan, terjun di masyarakat di dunia nyata, harus berhadapan dengan pelajaran bahasa daerah. Bagaimana bisa mengajarkan sementara dia sendiri tidak tahu? Iya. Anu tangis panayar itu ngajar todong. Ah, Dan muncul iya. dinilai ada nilai. Heeh. Nah itu. Jadi ini betul-betul cerita panjang kalau membahas bahasa daerah sebenarnya bukan hal yang pertama saya sampaikan di RRI tercinta ini, bahwa permasalahan bahasa daerah bukan cuma satu titik, tetapi ini efek domino. Betul. Jadi di sekolah mungkin saja ada nilai bahasa daerahnya, kita punya ponakan adik di rumah, tetapi tanya dulu siapa yang mengajar. Iya. Apakah alumni betul-betul dari pendidikan bahasa daerah gitu ya. Jadi Apakah SDM-nya memang layak untuk itulah mengajar seperti bahasa itu. daerah? Iya, seperti itu. Jadi efek domino tentang bahasa daerah. Iya. Alumni pendidikan bahasa daerah pun, alumni sastra daerah pun, apakah bisa mampu mengajarkan bahasa daerah di berbagai tipe kecenderungan peserta didik? Nah, Belum itu tentu lagi. kan? Belum tentu. Saya misalnya alumni pendidikan bahasa Jerman, apakah sanggup mengajarkan bahasa Jerman di tingkat PAUD misalnya, tingkat SD, dan lain-lain seperti ini. Itu luar biasa rekayasa pendidikan kita khususnya di Selatan. Wah, jadi memang PR yang sangat besar ini ya. Iya. Pada dua orang hebat ini kayaknya PR-nya banyak sekali nih ke Kareng dengan Karuka. Nah, tadi ngobrol banyak seputar tentang akhirnya bagaimana ini kepercayaan diri dari bahasa, terutama bahasa daerah yang ada di Sulawesi Selatan yang memang agak menurun karena adanya rekayasa pendidikan yang mungkin perlu ditingkatkan. Iya. Nah, saya ke Kak Ruka lagi kembali. Iya. Kak Ruka Tabe, bagaimana menurut apakah bisa bahasa daerah ini dijadikan, dimasukkan dalam bentuk pariwisata nantinya? Oke. Tapi sebelum itu kan tadi sudah dibilang Kak Renko, memang bahasa daerah ini sangat kompleks ya Iya. permasalahannya. Nah, saya mau katakan gini, jika kita ke Cina, tentu kita harus berbahasa Cina ya. Betul, iya. Jika kita ke Jepang, kita harus berbahasa Jepang. Jika kita mau ke Korea Selatan untuk tinggal di sana, kita harus bisa bahasa Korea. Yang paling dekat sini, Thailand Iya, pun sama. Thailand pun sama. Iya. Aksaranya pun sangat berbeda. Kita kalau mau tinggal di Amerika, harus bisa bahasa Inggris, Kita betul. ke Eropa, kalau mau Eropa kan dia multi language, multi bahasa ya. Betul. Ada bahasa Inggris dan bahasa lokal ya. Betul. Saya punya sepupu di sana kemarin tahun lalu kawin dengan orang Prancis, perempuan, dan dia kawin sama laki-laki Prancis. Di situ pemerintahnya mengharuskan kalau mau tinggal di Prancis setidaknya harus bahasa Inggris dan bahasa Prancis 100%. Oh, iya. Nah, sekira kalau untuk masalah ini, untuk dari sektor pariwisata tentu kita bisa ya mempromosikan bahasa daerah di mana-mana ya. Iya. Tetapi kenapa sih kita tidak mengikuti dengan gaya seperti itu? Kalau mau tinggal di Makassar, Anda harus bisa bahasa Makassar dong. Iya. Ya, kalau mau tinggal di Toraja, Anda harus bisa bahasa Toraja. Jadi otomatis itu membuat kita untuk belajar. Nah, sampai kalau ke Perancis kemarin itu yang mengajarkan bahasa Perancis itu orang-orang yang bisa bahasa Perancis. Jadi itu kan dari situ kan bisa mendongkrak orang-orang yang bisa yang fasih bahasa daerah di sana, mendongkrak mereka untuk mengajarkan bahasa Perancis. Betul sekali. Seharusnya mulai dari situ dulu ya. Iya. Nah ini yang menarik Kak Ruka. Jadi saya akhirnya terbayang bagaimana akhirnya nanti kan kita punya tempat wisata di Sulawesi Selatan itu sangat banyak. Iya. Betapa Banyak bagusnya sekali, saat itu tadi ada aksaranya. Jadi bukan hanya aksara bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi ada juga aksara Aksara lontar. Latin kalau bahasa Indonesia Kak Oh iya, Ica. Latin, aksara Iya. Latin, tapi juga ada aksara lontara di Iya. dalamnya. Iya. Nah itu dimasukkan dan penuturnya pun penjualnya menggunakan bahasa Bugis atau menggunakan bahasa Makassar. Dan itu sekarang yang sudah tidak saya temukan saat saya berkunjung di tempat wisata. Iya. Nah kalau sebenarnya itu kan jadi kayak challenging ya. Kalau kita sebagai pengunjung datang, wah ini apa ya, ngomongnya apa ya, apa artinya ya. Jadi akhirnya kan kita tadi perlu guide lokal akhirnya. Akhirnya kan ada lapangan kerja yang akhirnya tercipta. Buat mereka. Buat Iya, mereka iya. ada guide lokal lagi dan mereka pun akhirnya mau tidak mau harus seperti yang dikatakan Kak Ruka tadi terpancing untuk belajar.
Dan Benar. itu kan bisa muncul lagi guide lokal, Betul guru sekali. bahasa daerah muncul lagi. Betul sekali. Iya, Nah, itu yang gitu, mungkin iya. agak kurang mungkin sekarang. Itu sebenarnya perannya harus di kepemerintahan. Kembali Iya. lagi Kalau ya. kita mau bersuara terus tidak akan pernah terjadi. Jadi sebaiknya mulai dari sekarang kita pemerintah harus mengikuti sistem kayak di luar negeri. Iya. Minimal seperti Jawa lah. Seperti Iya, Jawa lah, iya, iya. Orang Jawa pada umumnya masih bisa bahasa Jawa. Wah, Iya, sangat fasih sangat mereka. fasih, Iya, iya. betul. Jadi kalau di Makassar pun kalau mau begitu ya harus begitu. Iya. Iya, harus kalau bahasa itu harus bukan di sekedar diobrol saja lalu dibiarkan. Bahasa itu harus diedukasi dengan sangat disiplin. Iya. Iya. Kita baca bahasa Inggris saja itu perlu proses untuk memahami bahasa Inggris kan? Betul Iya. sekali ya. Iya, jadi begitu dari saya. Oke, Iya. luar biasa. Nah, Kak Rengko, Siap. kalau kita ngomong tentang bahasa, pasti kita tidak akan bisa lari dengan orang-orang yang menuturkan petuturnya. Iya. Bagaimana kita lihat petutur yang ada di Makassar dan sekitarnya untuk bahasa daerah? Oh, iya. Terutama mungkin di kota ini yang kayaknya sangat jarang sekali Irsan temukan. Bahasa Makassar itu cukup aman ya. Hasil penelitian Balai Bahasa Oh iya. cukup aman. Bahasa yang Iya. cukup aman. Itu khusus mayornya. Tapi kan bahasa Makassar itu banyak bahasa minornya. Iya. Misalnya dialek Dentong di Baru dan Pangkep itu kan ada Dentong juga ya. Terus di Selayar. Nah, ini yang rawan. Karena penuturnya tidak banyak. Iya. Iya. Nah, itu berbahaya memang. Itu bukan lagi terancam, tapi di atasnya terancam. Iya. Kalau bahasa Makassar itu bahasa yang cukup aman. Adapun kalau di kota itu kan fenomena kota ya. Iya. Fenomena kota itu jelaslah kan multicultural, multi budaya, Betul. multi kegiatan sosial, multi kepentingan, multi sekolah juga. Kalau misalnya di daerah Palangga bahasa daerah dipakai setiap hari saja. Iya betul. Iya. Jadi kita melihat dulu dari sisi mana. Ketika di mall ya, mungkin saja agak kurang memakai bahasa Makassar. Iya betul. Iya. Apalagi di sana pegawainya kita, pagi Mbak, saya pernah tegur loh, maaf saya bukan Mas, saya Daeng. Oh iya. Itu kan seperti itu kan, Iya. tidak ada masalah karena sebenarnya Mas dengan Daeng itu Sama sebenarnya. Tidak ada yang bukan santung, semua santung loh. Iya, Jadi kembali lagi ke rekayasa keluarga ya, bahwa termasuk di sini kan, biasa kan kita dengar Mas cendol Mas, Iya. belum tentu Mas itu, bisa Iya. saja ada orang dari Galesong kan, orang dari Pangkep menjual cendol kan seperti itu. Jadi Iya, betul. kembali ke diri kita juga membangun citra diri kita dulu, bagaimana sih bahasa Makassar itu. Kalau kami sebagai dunia akademis sih otomatis yang saya temani bercakap bahasa Makassar selama beliau saya tahu sebagai lawan bicara saya memakai bahasa Makassar. Ketika saya tahu dia orang Bugis, saya memakai bahasa Bugis yang setahu saya. Iya. Ketika teman saya memakai bahasa Toraja, saya panggil paling tidak solaku, Iya. sahabatku, seperti itu. Jadi begitulah kita secara manusia yang berbahasa, kita sesederhana mungkin, tapi kita seperti dikatakan Pak Dik ya, Iya. bahasa itu bukan cuma dipelajari, tapi dipraktekkan. Tapi dipraktekkan. Iya. Wah, ini sangat menarik. Nah, sahabat budaya, obrolan kita membahas tentang bahasa ternyata sangat dalam. Jadi Iya. bagaimana membudayakan bahasa atau bahasa yang membudaya ternyata memiliki PR yang sangat besar. Iya. Apalagi di wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Bahasa Makassar, bahasa Bugis dan juga bahasa lainnya ini yang primer. Terus ada bahasa-bahasa lainnya yang Bahasa minor. bahasa minor ya. Iya. Bahasa minor yang justru ternyata itu cukup terancam, di atas dari terancam bahkan untuk petuturnya sendiri. Iya. Nah ini yang sangat miris dan tentunya hadirnya kami di sini untuk bisa kembali mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya bahasa daerah itu sendiri untuk bisa membudayakan kembali bahasa daerah di lingkungan Anda, dimanapun daerah Anda. Untuk kali ini mungkin kami membahas seputar tentang bahasa daerah yang ada di Sulawesi Selatan, tapi Anda yang mendengarkan kami dimanapun berada, jangan pernah ragu untuk berbahasa daerah. Dan tidak terasa nih obrolan kita sudah hampir 60 menit. Kita ngobrol cukup panjang seputar tentang bahasa. Jadi sebelum kita benar-benar menutup perjumpaan kita kali ini di obrolan budaya untuk edisi kali ini, selaku penutup, saya ke Kak Ruka dulu. Kak Ruka Tabe, statement closing yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat luas yang menyaksikan kita di obrolan budaya RRI Net kali ini, Tabe. Oke, yang ingin saya sampaikan bahwa jangan cuma hanya mengenal bahasanya saja, tapi kenali juga budayanya.
dan dari bahasa kenali juga tulisannya ya, karena itu sangat penting ya. Jadi saya harap untuk para guru, para pemerintahan ya, harap bisa tahu bahwa kami ingin menyampaikan bahwa perlu untuk menyampaikan suatu bahasa atau budaya itu harus ada ada keterkaitan hubungan antara satu dengan yang lain. Kalau kita hanya membahas bahasanya saja, itu tidak akan pernah selesai. Dan kalau kita hanya membahas tentang budaya saja, itu tidak akan juga pernah selesai ya. Jadi kalau mau menyampaikan suatu bahasa secara visi dan misi, selalu menyampaikan hubungan antara bahasa dan budaya. Itu sih poinnya. Ya. Iya, terima kasih banyak ini Kak Ruka sempat Miki hadir mengedukasi kita semuanya bagaimana sudut pandang dari seorang praktisi budaya dan juga pariwisata. Nah, saya ke Kak Rengko Tabe. Closing statement yang mungkin kita ingin sampaikan kepada masyarakat luas yang sedang menyaksikan kita pada hari ini, Tabe. Ya, tahun 2023 ini Kakak Icang sudah diketok palu di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dewan yang terhormat telah menghasilkan peraturan daerah Sulawesi Selatan terkait literasi, aksara lontar dan budaya. Payungnya di situ tidak ada lagi sekolah yang tidak melaksanakan pembelajaran bahasa daerah dan aksara lontara. Seperti itu. Jadi ketika tidak dilaksanakan berarti kita mengkhianati rakyat banyak, bukan mengkhianati Rengko, bukan mengkhianati Pak Dik, bukan mengkhianati Kakak Icang. Jadi itu harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Terus kami juga sudah membahas rancangan peraturan di tingkat Kota Makassar yang saat ini masih tahap mengevaluasi rancangan peraturannya juga. Mudah-mudahan itu bisa berdampak positif kepada kemaslahatan bahasa daerah, khususnya bahasa Makassar di Kota Makassar dan mungkin bahasa Bugis di daerah Bugis, bahasa Toraja di Toraja dan sekitarnya. Seperti itu. Iya, waduh, sangat luar biasa. Sahabat budaya, obrolan kita bersama dengan dua narasumber saya, ada Kak Rengko dan juga Kak Ruka yang sangat luar biasa, yang kita sudah obrolkan panjang seputar untuk bahasa yang membudaya. Saya harap obrolan kita kali ini dapat membawakan hal positif dan juga dapat membuat Anda yang ada di luar sana tidak ragu dan juga tidak malu lagi untuk bisa menuturkan bahasa daerah dimanapun kondisi Anda. Saya Irsan Saputra atau Icang yang menemani Anda di obrolan budaya sekali ini, pamit undur diri dan kita bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.